Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini hari Komsos yang ke-55. Komsos di dalam gereja bukanlah komisi media komunikasi, tetapi sebuah komisi yang bergerak dengan media. Iya. Isinya apa? Isinya tidak lain adalah di mana komisi ini mau memajukan pewartaan kabar sukacita. Itu isinya. Maka dari itu, orang-orang yang berkarya di dalam komisi komunikasi sosial ini disebut sebagai komunikator-komunikator Kristiani yang mewartakan kabar gembira. Nah, lalu bagaimana hal itu kemudian kita rasakan hidup di dalam gereja di mana juga ada komsos, entah itu di keuskupan maupun di paroki. Saudara saya terkasih, kalau inti dari komsos tidak lain adalah mewartakan dari apa yang tadi kita dengar dalam pewartaan Injil, apa yang perlu kita wartakan kepada dunia, kepada orang lain, atau kepada diri kita masing-masing. Saudara saya terkasih, kita merasakan mungkin juga mengalami yang menjadi pewarta itu bukan sesuatu yang gampang dan mengenakkan. Kalau pada tahun ini Bapak Paus secara khusus menyinggung soal keberadaan para jurnalis, para wartawan, seperti yang tadi kita dengar dalam pengantar, supaya turun ke jalan, supaya menghabiskan sol sepatu, itu tidak lain bahwa seorang wartawan haruslah memberitakan sesuatu yang sungguh-sungguh dilihat dan itu menjadi suatu kesaksian. Maka temanya adalah datanglah dan lihatlah. Nah, sekali lagi ini bukan sesuatu yang gampang. Ini berbeda dengan jurnalis-jurnalis yang seringkali menulis narasi-narasi di atas meja, di kantor, dan sebagainya. Tetapi ini sungguh-sungguh melihat dan menulis. Mengapa demikian? Karena kita tahu kenyataan sekarang yang namanya narasi itu kan banyak yang hoax. Banyak yang bohong. Bisa menulis bagus-bagus tapi realitanya tidak bagus. Atau sebaliknya menulis yang jelek-jelek padahal realitanya adalah bagus. Nah, maka sekarang sungguh-sungguh diharapkan para jurnalis itu menulis apa yang mereka lihat dan mereka dengar dan mereka alami. Nah, ini pengalaman para pewarta ya seperti ini. Tadi kita mendengar bagaimana Matias yang terpilih menggantikan Yudas Iskariot. Syaratnya adalah orang yang sejak awal Yesus mewartakan, sungguh-sungguh dia bersama-sama dengan para murid. Satu hal. Lalu yang kedua, apa yang tadi didoakan oleh Yesus pada waktu perjamuan malam terakhir, yakni mendoakan para muridnya yang akan bertugas menjadi seorang rasul, menjadi pewarta. Mengapa harus didoakan? Karena tugas itu bukan sesuatu yang gampang dan harus berhadapan dengan bermacam-macam hal. Bahkan yang sering dihadapi adalah bujukan-bujukan dunia. Nah, maka dari itu kita juga mengerti bagaimana tugas wartawan, jurnalis yang seringkali kena bujuk, yang penting duit. Tulislah apa yang kamu mau. Nah, lalu bagaimana seorang pewarta kabar
sukacita ini. Tidaklah demikian. Yang diharapkan adalah karena adanya bujukan-bujukan dari dunia yang menyenangkan, Yesus berdoa supaya apa? Supaya Bapa itu melindungi mereka dari yang menunjukkan bagi kita semua bahwa seorang pewarta bukan hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan, tetapi penuh dengan tantangan. Yesus tidak mendoakan supaya kita itu diselamatkan dalam arti dijauhkan dari godaan, tidak. Tetapi mengharapkan Allah itu melindungi mereka. Berarti kita tetap bekerja, tetap menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai orang-orang beriman, sebagai murid-murid Kristus, sebagai rasul-rasul atau nabi-nabi zaman ini. Nah, lalu apa yang bisa kita buat? Saudara-saudara yang terkasih, memang tugas mewartakan bukan hal yang gampang. Saya mempunyai pengalaman 12 tahun bekerja di Komsos. Apa yang dilakukan? Entah itu mengelola majalah, entah itu mengelola radio, lalu juga mengisi program-program TV. Ini menjadi sebuah tantangan. Tantangan bagaimana saya membuat tayangan itu, pemberitaan itu, program itu menarik bagi orang lain, dan apa yang ingin saya sampaikan itu sungguh-sungguh orang lain dapat menerima. Menerima bukan dengan sakit hati, tetapi dengan gembira hati. Sekali lagi, ini bukan sesuatu yang gampang. Dituntut suatu kreativitas. Maka dari itu, model-model apa yang ada di dalam program radio maupun TV itu harus digunakan. Untuk apa? Pewartaan. Bagaimana saya harus menulis pewartaan dengan gaya pictures? Bagaimana saya harus menulis dengan gaya dokumenter? Bagaimana saya harus menulis sesuatu dengan dasar pop-pop? Macam-macam hal. Dan ini membutuhkan suatu kreativitas dan ketekunan dalam hal itu. Apalagi seperti yang tadi diungkapkan oleh Paus tentang harus berani menghabiskan sol itu. Membuat features, membuat dokumenter harus berjalan. Entah itu ke perpustakaan, entah ke saksi-saksi hidup, dan sebagainya. Demikian juga dalam pewartaan. Pewartaan artinya kita harus jelas kita mau mewartakan apa. Kalau kita mau mewartakan soal kegembiraan, tanyalah dengan orang-orang kata itu gembira atau tidak. Bersuka cita atau tidak. Tulislah itu. Kalau gembira-gembira yang bagaimana, apa yang menyebabkan. Kalau menderita, menderita bagaimana. Sehingga apa yang diwartakan itu jujur. Bukan manipulasi. Nah, sekarang ini seperti yang tadi saya singgung, hampir semua narasi, apalagi kalau Anda semua membuka YouTube, hampir setiap menit ada yang baru. Cobalah bertanya, ini benar atau tidak? Ini hanya sekedar sesuatu yang sifatnya bombastis, atau sesuatu realita yang memang harus dicerna. Nah, sekali lagi, ini bukan sesuatu yang gampang. Demikian juga dalam tulisan-tulisan sekarang. Kalau dalam gereja Katolik selalu mengkursuskan atau mempelajari tulisan-tulisan narasi untuk melawan hoax. Tidakkah seringkali justru jatuh kita menulis sesuatu yang sebenarnya hoax? Demikian juga bagaimana kita menggunakan alat-alat media komunikasi yang semakin canggih ini. Tidakkah karena kecanggihan maka orang secara spontan, jari-jari kita itu nggak mau diam. Kita dapat langsung forward. Entah isinya apa, yang penting menarik. Supaya orang lain juga membaca. Padahal orang lain sudah terima dari mana-mana. Artinya apa? Tanpa pikir panjang. Nah, maka dari itu, saudara terkasih,
Tiga hal yang tadi kita dengar di dalam doa Yesus. Yang pertama-tama soal bagaimana murid-murid Yesus itu harus bersuka cita. Lalu yang kedua soal kekudusan di dalam kebenaran. Lalu yang ketiga, yang diharapkan tidak lain adalah kesatuan antara Yesus sendiri dengan para murid, yang diharapkan itu kesatuan yang bersifat abadi. Nah, ketiga hal ini, kalau kita mulai bertanya terhadap diri kita masing-masing, apakah memang kesatuan kita ini sangat erat dengan Tuhan Yesus? Atau sebenarnya kadang-kadang erat, kadang-kadang tidak. Mengapa? Karena kadang-kadang saya mau lari dari Tuhan Yesus. Yang pertama. Lalu yang kedua, hidup yang harus dekat dan melekat dengan Yesus itu apakah benar-benar sudah menuntun saya pada kekudusan? Pertanyaannya adalah, apakah kekudusan itu benar-benar membuat saya bersuka cita? Tidakkah seringkali kekudusan yang harus kita perjuangkan, harus kita usahakan sedemikian rupa, tetapi membuat kita sungguh lelah, kapan saya bisa bersuka cita? Kalau hal itu sungguh-sungguh bersuka cita yang bagaimana? Apakah bersuka cita seperti orang-orang yang kita alami sehari-hari, orang bisa tertawa, orang bisa bergembira, dan sebagainya? Atau bersuka cita berarti lega, bahwa saya sudah bisa menjalankan apa yang dikehendaki Allah. Ini dua hal yang berbeda. Nah, tetapi seringkali kita menyamakan begitu saja. Sehingga kelegaan karena saya sudah menjalankan apa yang diinginkan Allah, tetapi menjadi kesusahan, bukan sukacita. Maka dari itu, saudara terkasih, memang kita diajak untuk berefleksi. Kita merenungkan, berefleksi, bagaimana kita merenungkan sabda itu harus saya apakan. Apakah hanya untuk saya sendiri atau untuk saya wartakan? Pewartaan itu harus bagaimana? Apakah saya mewartakan hanya dengan tulisan atau dengan cara-cara yang semakin sekarang ini inovatif? Kalau hal ini sungguh-sungguh diusahakan, maka pewartaan itu benar-benar akhirnya sampai ke ujung dunia, seperti yang ditulis di dalam Evangelii Nuntiandi. Justru kalau kita tidak menggunakan media-media komunikasi yang semakin canggih ini dikatakan, maka gereja merasa bersalah untuk itu. Maka dari itu, saudara terkasih, marilah kita sebagai umat Kristiani, umat Katolik yang hidup pada zaman ini, pada zaman modern ini, hendaknya dengan semakin maju media komunikasi ini, hendaknya kita juga semakin maju di dalam mewartakan. Bukan sekedar mewartakan yang spontan-spontan tadi, tetapi benar-benar pewartaan kejujuran. Kita sungguh-sungguh mengatakan apa yang kita alami, apa yang kita dengar sendiri, apa yang kita lihat. Dengan demikian, apa yang dipesankan dan yang menjadi tema Bapak Paus dalam Hari Komunikasi Sosial ini benar-benar sungguh menyentuh kita, mendorong kita dan menggerakkan kita untuk datang dan melihat sebagai dasar pewartaan kita. Amin.